Selamat siang pemirsa. K1 TV kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Bersama saya Nabila Hidayati, inilah informasi selengkapnya. Kita semua tahu betapa pentingnya melestarikan sejarah dan budaya. Namun di era digital yang serba cepat ini, bagaimana caranya agar warisan budaya kita, khususnya museum-museum bersejarah, tetap menarik minat generasi muda? Siang ini kita akan membahas Museum Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang. Sudah ada rekan kami, Anissa. Bagaimana, Anissa? Selamat siang pemirsa, saya Anissa. Sekarang saya berada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang. Hari ini kita akan melihat secara langsung bagaimana museum bersejarah ini berkembang di era digital, khususnya dalam menarik minat generasi muda. Bangunan megah ini menyimpan begitu banyak peninggalan-peninggalan sejarah dari Kesultanan Palembang Darussalam. Bagaimana peninggalan-peninggalan museum bersejarah ini bisa bersaing dengan daya tarik, teknologi, dan juga hiburan modern saat ini. Dapat kita lihat di sekeliling saya ada beberapa peninggalan dari Kerajaan Kesultanan Palembang Darussalam, seperti meriam lela dan peluru, dan juga diorama perang kota gawang dari peninggalan Kerajaan Palembang Darussalam. Dan juga masih banyak lagi peninggalan-peninggalan sejarah lainnya yang bisa kita lihat di museum ini. Mohon izin kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa. Kakaknya ini dari mana ya kalau boleh tahu? Aku dari Bengkulu. Sebelum berkunjung, apakah kakak sudah pernah melihat museum ini melalui media sosial sebelumnya? Kalau sebelum berkunjung, kami itu ngelihatnya dari kan kami nyari apa aja sih wisata-wisata yang ada di Palembang. Terus ada muncul museum ini. Terus kami coba ke sini gitu. Apa yang membuat kakak tertarik untuk datang ke museum ini? Yang membuat tertarik itu, yang pertama itu kami mau tahu apa saja sih isi dari museum ini. Kami mau tahu peninggalan-peninggalan apa aja yang ada di museum ini. Setelah kakak melihat semua isi dari peninggalan-peninggalan museum ini, informasi apa yang kakak dapatkan? Kami jadi tahu kayak apa aja, kayak tadi ada yang di bawah ada uang 10 ribuan yang kayak gitu tadi. Terus ada kayak pakaian adat ini ya, yang pakaian adat di sekitar sini kayak gitu. Bagaimana cara pelayanan dari museum ini? Pelayanan dari museum ini cukup ramah. Tadi di bawah kan disambut sama kakak-kakaknya, terus disuruh masuk, disuruh tinggalkan alas kakinya di bawah gitu kan, disambutnya ramah. Berapa harga tiket masuk museum ini? Menurut kakak harga tiket itu sudah terjangkau atau belum? Untuk tiketnya itu bisa dibilang sangat terjangkau dengan menyediakan museum yang isinya cantik seperti itu. Baik, terima kasih kakak untuk waktunya. Izin kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo, nama aku Andra. Kakak asalnya dari mana? Oke, aku dari mahasiswa Unsri. Sebelum berkunjung, apakah kakak sudah pernah melihat museum ini melalui media sosial? Pernah sih, Kak. Apa yang membuat kakak tertarik untuk datang ke museum ini? Jadi, Kak, kan museum ini kan adalah meninggalkan sejarah budaya di Palembang. Jadi, aku nak ngedalami apa sih yang ditinggal gitu. Setelah kakak melihat peninggalan-peninggalan yang ada di museum ini, informasi apa saja yang bisa kakak dapatkan? Di sini kita bisa banyak melihat, Kak, tentang sejarah-sejarah dan perjuangan-perjuangan rakyat Palembang yang dimana untuk memperjuangkan kemerdekaannya, Kak. Bagaimana cara pelayanan museum ini menurut kakak? Pelayanannya baik, Kak. Berapa harga tiket untuk masuk ke museum ini? Untuk tiketnya 5.000, Kak. Menurut kakak itu harganya sudah terjangkau atau belum? Sangat terjangkau. Baik, terima kasih kak. Oke. Mohon izin kakak sebelumnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Edo, di sini sebagai tour guide di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Apakah museum ini memiliki media sosial yang resmi? Kalau untuk media sosial pasti ada, Kak. Media sosial apa saja kalau boleh tahu? Kalau untuk media sosialnya itu kita ada TikTok, Facebook, sama Instagram yang pasti. Di TikTok atau di Instagram itu kakaknya biasanya itu menampilkan hanya foto-foto saja atau melakukan juga live streaming? Kalau di media sosial itu kita kalau untuk live streaming itu jarang ya, paling nggak pernah. Nah, kalau untuk postingannya itu konten video tentang museum Sultan Mahmud Badarudin II, sama foto juga. Itu kita pasti setiap bulannya itu pasti ada konten.
Apakah museum ini juga memiliki website atau laman resmi? Kalau untuk website kita nggak ada. Iya, belum punya website kalau museum ini. Gimana sih cara museum ini memanfaatkan media sosial dan platform digitalnya untuk mempromosikan museum dan koleksi-koleksi lainnya? Nah, kalau kita itu yang bikin konten tadi, Kak, bikin konten yang lagi trending kayak gitu. Nah, contohnya misalkan dari segi pelayanan, nah itu kita jadiin konten, terus sama apa ya, salah satu kita milih nih salah satu koleksi dari museum kita ini yang bakal dijadiin konten kayak gitu. Apakah museum ini sudah pernah mengadakan pameran atau acara khusus untuk menarik minat pengunjung, apalagi anak muda yang pada zaman sekarang ini? Kalau pameran itu kita pasti ada, Kak. Itu setiap tahunnya pasti ada. Contohnya itu kayak jalur rempah ya. Nah, sama ini yang terbaru ini kita lagi kerjasama sama anak lapas yang di Pak Jo ya. Nah, itu udah 1 minggu di sini. Sudah ada berapa sih Kak pengunjung yang datang untuk hari ini aja? Kalau untuk hari ini kurang lebih sih udah 50 lebih. Boleh nggak cerita sedikit tentang sejarah singkat dari Museum Sultan Mahmud Badarudin ini yang didirikan? Oke, nah kalau ini gedung ini itu sebelumnya itu dulunya keraton, Kak. Jadi keraton itu nama keratonnya itu Keraton Kutolamo. Nah, jadi sekitar tahun 1821 itu dihancurin keratonnya, tahun 1823 sampai 1825 baru dibangunlah nih rumah residen Belanda. Nah, sekitar tahun 2006 baru diresmiin sama pemerintah Kota Palembang, dijadiin museum ya. Nah, untuk yang sebelum-sebelumnya itu ini terbengkalai dulu ya, gedung ini. Baik, mungkin itu saja Kak. Makasih ya untuk waktunya. Oke. Demikian informasi yang saya sampaikan. Saya Anissa pamit undur diri, kembali kepada Nabila Hidayati di studio. Demikianlah akhir dari kunjungan kami di tempat bersejarah yang menyimpan jejak kejayaan Kesultanan Palembang. Semoga tayangan ini menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap warisan budaya bangsa. Saya Nabila Hidayati pamit undur diri. Sampai jumpa pada program berikutnya.